Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wanfir lana Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para kiai, para asatidz, segenap tokoh masyarakat, wabil khusus segenap pengurus DKM Mushola Darussalam, wabil khusus orang tua kami Bapak Haji Ma'alim dan yang lainnya, Bapak Dikasiru, tokoh-tokoh yang lainnya yang tidak bisa sebut persatu. Alhamdulillah ada Pak Adi juga, semuanya ya, ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita niat bersama untuk berusaha meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, karena doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak termasuk orang yang agak baik, tapi doa kita tetap dikabulkan oleh Allah. Buktinya mana? Kita kemarin ini kan berdoa sama Allah, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Kita minta diberkahi di bulan Rajab. Alhamdulillah, Rajabnya lewat. Walaupun nggak ngapa-ngapain kan berkah. Mestinya kan harus puasa, kan gitu kan? Puasa kagak, baca Quran kagak, apa-apa kagak, ya tetap diberkahi di bulan Rajabnya. Kemudian Sya'ban, ibu-ibu ada ya? Oh ada, ya saya beri ibu-ibu ya, tetap ngaji. Nah, terus kita ketemu di bulan Sya'ban, alhamdulillah berkah lewat. Walaupun nggak ngapa-ngapain kan lewat berkah. Nah, kita pengen ditemukan di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita sudah ketemu di bulan Ramadan. Nah, kenapa
bulan Ramadan ini banyak keistimewaan sehingga keistimewaan ini banyak direbutkan oleh semua orang. Jadi wajar kalau semua orang itu rindu dengan bulan Ramadan. Nah, salah satu keistimewaannya itu apa? Salah satu keistimewaan Ramadan dikatakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, fa inna da'awati mustajabah. Salah satu keistimewaan Ramadan yaitu doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Kalau kemarin kita berdoa itu agak ditolak mungkin, ya, agak jauh. Nah, di Ramadan inilah kesempatan kita untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah, karena ada jaminan doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan dilewatkan begitu saja. Mari kita banyak berdoa, karena saat ini kita masih banyak kebutuhan. Saat ini kita masih banyak solusi-solusi jalan keluar untuk memecahkan sebuah permasalahan yang kita hadapi. Nah, setelah kita ikhtiar dengan maksimal, kita usaha dengan maksimal, kok masih belum ada hasilnya? Hasil terakhir adalah dengan berdoa. Karena doa ini senjata terakhir orang Islam. Doa ini senjata terakhir orang-orang yang mukmin. Doa silahul mukminin. Doa ini senjatanya orang mukmin. Jadi kalau kita ada sebuah permasalahan yang rumit, kalau sudah ikhtiar maksimal, ya terakhir harus ditutup dengan doa. Kayak sekarang ini ujian yang gak ujung-ujung selesai kan gitu kan. Banyak permasalahan di negeri kita inilah. Usaha sudah secara maksimal, yang terakhir harus ditutup dengan doa. Kita pasrah kepada Allah, karena semuanya yang bisa mengatasi hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bulan Ramadan inilah kita punya kesempatan untuk banyak-banyak berdoa. Ya, kalau di Indonesia kan hanya waktu yang mustajab. Tapi kalau di Mekah sana banyak tempat-tempat yang mustajab. Bedanya Indonesia dengan Mekah itu di situ. Kalau di Indonesia waktu yang mustajab, dan termasuk Ramadan ini waktu yang mustajab untuk berdoa. Ini yang pertama. Yang kedua, wasodaqati maqbulatun. Yang kedua adalah sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pahala di bulan Ramadan ini sedekah kita dihitung pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tadi ada kotak keliling, nah itu jelmaan surga sebenarnya itu. Ya, jadi surga menghampiri kita. Assalamualaikum wahai orang yang beriman. Kita nggak jawab, cicing wae lewat begitu saja. Berarti kita dilewati doang sama surga. Makanya ini kesempatan, ya. Walaupun ininya nominalnya nggak usah dilihat nominalnya. Mau 5.000 kayak mau 10.000 kayak mau 2.000, itu surga itu mengambil kita. Assalamualaikum wahai orang yang beriman. Kok lewat? Ya berarti ya jangan saling surganya. Kalau nggak mau mengambil sampai nggak mau disamperin sama surga. Maka ini kalau ada begini terawih itu sangu, jangan gratisan. Itu terawih gratisan. Lumayan loh, itu surga itu. Ya, entah 2.000, entah 5.000, entah 10.000, itu yang penting untuk diniati sedekah. Kan sedekah kan salah satu manfaatnya apa? As-shadaqatu tanfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak bahaya. Makanya orang Jawa itu dikit-dikit sedekah supaya apa? Selamat. Sedekah selamat gitu. Kalau itu di budaya itu dihilangkan, ya jarang pada sedekah. Maka di itu orang Jawa itu sedekah. Mau puasa sedekah, ya kan, unggahan gitu kan. Dulu kecil kita ramai begitu itu. Sekarang ini pada praktis pemikirannya kumpulin jadi satu, akhirnya siarnya kurang. Kalau dulu mah kecilnya waduh ramai itu, ya ramai ketika masih kecil itu. Setiap sore berkat membuahnya gitu.
Kalau sekarang pengennya yang praktis, karena sekarang ini orang nggak mau yang ruwet, pengennya yang praktis. Padahal itu budaya orang tua yang bagus mestinya kalau dilanjutkan begitu. Ya, ini ya, sedekah kita diterima. Jadi kalau kita puasa begini ya, walaupun 2.000, 5.000, 10.000 tetap dibawa ke musola ya, bukan apa-apa, kita niatnya sedekah. Yang ketiga, wal hasanati mudha'afah. Kebaikan-kebaikan kita akan dilipat gandakan pahalanya. Nah, dengan 3 keistimewaan itulah maka ya tidak tidak heran kalau orang-orang ini berebut untuk memperbanyak kebaikan. Dalam bahasa kita disebut fastabiqul khairat. Ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang biasanya nggak pernah sholat subuh berjamaah, datang jamaah. Ya, nggak nyindir ya, ini nggak nyindir. Ya, yang biasanya nggak nyindir ya, yang biasanya nggak pernah baca Qurannya jor-joran. Wah, ini karena berlomba-lomba fastabiqul khairat. Ya, niatnya untuk memperbanyak kebaikan. Karena memang pahalanya banyak, gitu loh. Ya, karena baca Quran di bulan Ramadan ini pahalanya luar biasa. Nih, saya tunjukkan kata Rasul, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Siapa saja orangnya yang membaca 1 huruf dari Al-Qur'an, dia akan mendapat 1 pahala. Wal hasanatu asratu amsalihha. Ya, pahala membaca Al-Qur'an dibandingkan dengan pahala yang lainnya ini 10 kali lipat. Nah, jadi kalau kita baca Yasin, berapa hurufnya? 2 kali 10 20. Lumayan. Kan gitu. Kalau di Ramadan, Pak, dilipat gandakan sampai 700 kali 20 kali 700 berapa? 400. Banyak, dasar miskin loh, nggak bisa hitung-hitung. Kalau orang kaya mah cepet hitungnya, kalau orang miskin banyak. Itu pengen kaya gimana, itu aja nggak bisa. Pantesan kan kasih uang banyak sama Allah karena nggak bisa nih. Nah, coba kalian bisa ngitung kayak Pak Haji kasih duitnya banyak. Alhamdulillah. Itu. Jadi kalau pengen kaya ya itu cerdas dong. 20 kali 700. Belum wal Qur'anil hakim. Nah, pakai kalkulator sudah ngitungnya. Udah susah. Nah, hurufnya udah banyak kali 20 kali 700. Nah, tapi ya jangan mentang-mentang banyak terus bacanya saya sendiri. Yasin wal Qur'anil hakim. Shadaqallahul adzim. Kok udah ya banyakkan pahala sudah. Ya jangan begitu ya, lanjut terus dan banyak bacanya. Ini itu kalau kita tahu pahalanya begitu, Pak, pasti kita akan semangat dalam membaca Al-Qur'an. Tiada hari tanpa baca Al-Qur'an. Jangan tiada hari tanpa olahraga dibela-belain kayak gitu. Qur'annya kagak dibaca. Itu namanya kebalik. Olahraga tetap penting, tapi baca Quran harus dibaca setiap hari. Slogannya tiada hari tanpa baca Al-Quran. Yang kedua baru tiada hari tanpa olahraga. Kan gitu kan, dulu kan slogannya kan tiada hari tanpa olahraga untuk jaga kesehatan. Kalau ini tiada hari tanpa baca Al-Quran untuk jaga keselamatan, selamat dunia, selamat akhirat. Sehat gak selamat kira gimana? Badannya sehat tapi gak selamat, mau gak begitu? Enggak lah. Ya, mending pilih selamat dunia, selamat akhirat. Tetap pengennya sehat. Karena kalau kita rajin baca Quran, itu insya Allah dijamin sehat. Ya. Orang tuh kalau rajin baca Quran, insya Allah sehat. Kenapa? Karena fisik mulut
fisik mulut. Jadi mulut ini selalu fisik gitu loh. Jadi maka kalau baca Quran tuh jangan dibatin. Baca begini. Bukan baca Quran namanya. Lama-lama saya takutnya kalau sampai bacanya begitu, nanti takutnya sampai punya penyakit kebatinan. Lalu dibatin terus. Baca Yasin. Bolak-balik tak baca membatin gitu loh. Jangan dibatin, baca ya baca. Namanya Quran itu qira'a yang Quran. Quran itu bacaan ya harus bukan dibatin, bukan sesuai artinya. Quran itu bacaan kok, bukan batinan kok dibatin. Sholat dibatin. Mulutnya nggak bergerak sama sekali. Ya, ini harus digerakin dong mulutnya supaya sehat. Makanya kalau orang itu kalau sering batin, lama-lama punya penyakit hati. Pengen mobil dibatin, pengen rumah dibatin, pengen duit, lama-lama stroke karena kebanyakan batin. Betul atau betul? Makanya kalau ini diucapin aja. Saya pengen mobil supaya gak stroke. Saya pengen rumah. Kan gitu. Karena atutku huwa addu'a, ucapan ini adalah doa. Gak usah malu-malu. Ya Allah saya pengen mobil, gak apa-apa. Itu loh. Ya Allah saya pengen rumah, gak apa-apa. Tapi harus ngaca dong. Ya Allah saya pengen rumah, sholat kagak. Gak punya malu. Ya Allah sampai kan punya mobil, tapi puasa kagak. Ya gak punya malu lah begitu. Kok minta-minta kok gak mau bekerja, gak mau berusaha. Kalau udah wiridannya oke, sholat jamaahnya oke, tahajudnya oke, silakan minta sama Allah. Ud'uni astajib lakum. Kata Allah doa sampai pasti diijabah. Tapi yang sesuai. Jangan gak punya malu. Kesehatan dikasih, duit dikasih, mobil dikasih, rumah dikasih, sholat kagak, tidak punya malu begitu itu. Bang kita ini hidup semuanya dari kok kita nggak ada balas budi, malu gak kira-kira? Malu lah, jangan begitu, ya. Makanya Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya hormati, karena banyak keistimewaan di Ramadan. Karena banyak pahala yang ada di Ramadan ini, mari kita sadar diri, kita harus balas budi atas kebaikan yang diberikan Allah kepada kita. Apakah Allah butuh? Enggak. Sebenarnya Allah itu enggak butuh kebaikan kita. Enggak sampai sholat terserah, enggak sholat terserah. Ya mau puasa terserah, enggak puasa. Jadi sampai puasa ya gak nambah kebaikan Allah enggak. Ya sampai gak puasa Allah gak rugi. Ya kan? Dong, itu kita ibadah ini sebenarnya untuk kebaikan kita sendiri. Gitu loh. Makanya yuk Allah memerintahkan kita di bulan Ramadan ini untuk berpuasa. Kan gitu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa. Ya, di situ kata-katanya kutiba. Kutiba itu asalnya dari kataba. Kataba itu tulisan. Ya, kataba itu menulis. Kalau qira'a membaca. Makanya ada kata-kata dalikal kitabu la raib. Tapi jadi Quran itu ada namanya Al-Quran, ada namanya Alkitab. Ya, kalau Al-Quran bacaan, kalau Alkitab tulisan. Nah, kenapa di situ kok kata-kata kutiba kok diartikan furido, diwajibkan? Karena bapak-bapak perlu diketahui puasa Ramadan ini adalah kewajiban tahunan. Kalau kewajiban tahunan ini kan lama. Takutnya kalau sampai lupa kalau nggak ditulis. Itu
Ya, boro-boro setahun, seminggu aja lupa. Boro-boro seminggu. Ini loh habis ngaji begini, ya habis ngaji begini nih diterangin ada yang nyangkut, banyak yang lupa. Karena kita biasanya pelajarannya ngajinya barlen, bubar, barlen, kan gitu rata-rata. Makanya ini ditulis supaya tidak lupa. Itu maksudnya kutiba ai furido. Kewajiban tahunan itu ditulis supaya maka munculnya ayat ini ya setiap tahun. Kalau bulan Ramadan doang dibacakan begini ini ya supaya kita tidak lupa. Karena ya tadi itu kekuatan kita macam-macam. Ada yang tipenya kayak ember bisa sebutin ya, ada tipenya kayak botol aqua, ada tipenya kayak botol minyak angin dan BO. Kalau kita ini tipe-tipe ember sih alhamdulillah diterangin sekali langsung paham. Nah kalau jatuhnya kita tipenya kayak minyak angin botol PPO, waduh diterangin sampai capek juga nggak bakalan masuk. Makanya ini disiasati dengan tulis. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan berpuasa. Nah, puasa ini kama kutiba alal ladina min qabl. Kewajiban bukan kewajiban yang baru-baru ini tapi sudah lama. Karena zamannya Nabi Adam juga sudah ada puasa. Jadi jangan dianggap puasa ini kewajibannya zamannya Nabi Muhammad aja. Zamannya Nabi Adam sudah ada puasa sampai zamannya Nabi Muhammad. Maka kama kutiba alal ladina min qablikum, ya, diwajibkan bagaimana orang yang sebelum kalian. Kenapa Allah mewajibkan puasa? La'allakum tattaqun. Ya, la'allakum tattaqun, supaya kita termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hubungannya puasa dengan takwa sekarang. Bagaimana kok Allah bisa menjamin kalau kita puasa ini akan menjadi orang yang bertakwa? Lalu bagaimana puasanya orang yang bagaimana puasanya orang yang bisa mengarah menjadi orang yang bertakwa? Mestinya di sini ada sebuah pemahaman yang harus kita pahami. Jadi kalau puasa kita dijamin untuk jadi orang yang bertakwa, takwa adalah takut sama Allah. Takut sama Allah ini adalah imtisalul awamiri wajtinabun nawahihi, yaitu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi puasa kita harus benar. Dan puasa yang benar bagaimana? Puasa yang benar adalah puasa yang didasari dengan ilmu pengetahuan. Makanya kemarin saya bacakan bab tentang puasa. Yang namanya puasa itu secara definisi adalah imsaku maksusin min sahsin maksusin fi waktin maksusin. Jadi mencegah sesuatu yang ditentukan terhadap orang yang telah ditentukan pada waktu yang telah ditentukan. Ini harus kita pahami. Karena di situ kalau kita paham kriteria itu, maka akan timbul sebuah ilmu, sebuah pemahaman yang akan kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu kira-kira? Imsaku maksusin ini akan menimbulkan sebuah disiplin ilmu. Jadi mencegah sesuatu yang telah ditentukan, berarti kita akan mendapatkan pelajaran disiplin ilmu. Kenapa orang Islam harus pinter? Orang Islam wajib pinter, wajib belajar. Karena orang Islam kalau bodoh mudah dibohong. Selama ini kita sering dibohongi, selama ini kita sering dijajah. Bahkan penjajahan sekarang ini sudah beda dengan penjajahan zaman dahulu. Kalau dulu penjajahannya pakai bedil, pakai senjata. Sekarang penjajahan sekarang ini kita dijajah pemikiran kita. Jadi kita sering dikasih hidangan yang enak-enak, HP, televisi, ya acaranya sangat enak-enak. Ini akan menjajah kita, sehingga kita ini nanti akan tidak mau belajar. Waktunya ngaji, sinetronnya bagus, ngaji apa sinetron, kan gitulah timbangannya. Kalau nggak nonton sinetron ketinggalan episode selanjutnya. Kalau ngaji ya nanti kita nggak bisa cerita sama teman-teman kita.
waktu tahajud apa? Bola. Kan banyak itu kendala-kendala kita. Sehingga kita disodori seperti itu, akhirnya kita akan lalai dengan sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini min syaksin maksusin, terhadap orang yang telah ditentukan itu akan melahirkan disiplin sikap. Jadi disiplin ilmunya bagus, yang kedua disiplin sikap. Disiplin sikap adalah setiap kita sudah berpuasa, kita akan puasanya akan mengarahkan kita supaya kita menjadi orang yang baik, punya akhlak yang baik. Karena puasa itu untuk menahan hawa nafsu, maka ya kita akan dibentuk karakter kita menjadi karakter yang baik. Gak ada orang rajin puasa akhlaknya jelek, gak ada. Ya, kecuali puasanya puasa gak sesuai dengan ajaran agama Islam. Kalau puasa sesuai ajaran agama Islam, pasti dijamin ini akhlaknya akan membentuk akhlak yang baik. Yang ketiga, fi waktin maksusin, ini akan kita dapatkan disiplin waktu. Jadi dengan puasa ini kita akan punya disiplin apa tadi? Disiplin ilmu, ya, disiplin sikap, disiplin waktu. Ya, insya Allah kalau kita ini rajin puasa, insya Allah kita akan disiplin waktu. Disiplin waktu itu bukan punya militer sebenarnya. Ya, kalau militer kan disiplin waktu bener tuh, lambat 1 menit push up kan gitu. Nah kita lambat 5 menit santai-santai aja. Udah adzan. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Santai-santai aja jalannya. Tapi kalau di Mekah kan baru adzan aja udah rebutan. Ayo buru-buru, takut ketinggal. Kalau di sini santai-santai saja. Karena apa? Karena kita kan di sini disiplin waktunya kurang. Nah, kalau orang sukses itu ya harus disiplin waktu. Usaha kalau disiplin waktu ya sukses. Makanya orang bertakwa inilah Allahum tattaqun. Takwa ini supaya kita ini jadi orang yang sukses. Orang sukses ini bukan yang banyak hartanya, tidak, tapi orang sukses ini adalah orang yang bisa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada keterangan dari ulama menerangkan bahwa orang takwa ini harus tersusun dari 3 komponen. At-taqwa majmu'ul ilmi wal amali wal istiqamati. At-taqwa, adapun takwa, majmu'ul ilmi itu rangkaian sebuah ilmu, wal amali dan amal, wal istiqamati dan istiqomah. Jadi kalau kita pengen takwa para jamaah, ini kita harus punya ilmu, harus mau beramal, dan amal kita harus berusaha dengan istiqomah. Ini ya, dikurangi 1 nggak bisa bertakwa. 3-tiganya harus ada. Takwa tanpa ilmu nggak mungkin. Ya, makanya perlu ngaji. Maka di Darussalam ini sampai dibela-belain ngaji nggak berhenti-berhenti supaya kita ini termasuk orang yang bertakwa. Saya juga heran, di mana-mana penutupan itu selesai, penutupan ngaji, penutupan masih ngaji. Nah, ini luar biasa itu. Ya di mana-mana kan kalau udah penutupan udah, dari sini penutupan lanjut. Nah, ini luar biasa. Ya namanya juga Darussalam. Dari itu rumah assalam keselamat. Kalau pengen selamat masuklah Darussalam. Alhamdulillah, itu loh sesuai namanya. Walaupun tulisannya salah-salahin nggak apa-apa. Yang penting kan hatinya kan gitu kan. Yang penting hatinya. Orang tuh jangan lihat casingnya. Walaupun casingnya begitu tapi hatinya baik kan gitu. Darussalam. Jadi takwa ini harus terdiri 3 komponen, yaitu ilmu, amal,
istiqomah. Jangan dibuang satu, harus ada ilmunya, harus mau beramal. Ngaji doang gak pernah diamalkan, ya sama aja bohong. Ngaji mau rajin datang terus, tapi gak pernah mendengarkan apa yang disampaikan kiainya ustaznya, sama juga bohong. Ya, nah ilmunya ada, amalnya beramal, tapi gak istiqomah, ya belum bertakwa. Maka keterangan itu ada selanjutnya, fal jahilu bi awamirillah. Fal jahilu, maka adapun orang jahil, orang yang tidak tahu, bi awamirillah, dengan perintah-perintah Allah, wa nawahihi, dan larangan-larangan Allah, la yakunu muttaqiyan, dia tidak termasuk orang yang bertakwa. Jadi ada orang yang gak ngerti aturan Allah, gak ngerti larangan Allah, lah ngakunya kok Islam, lah Islam seperti ini belum termasuk orang yang bertakwa. Kemudian ada selanjutnya wal alimu. Adapun orang yang tahu, orang yang alim, al amilu, yang beramal. Wal alimu alladzi lam ya'mal. Wal alimu, adapun orang yang alim, alladzi lam ya'mal, yang tidak mengerjakan, yang tidak beramal bi ilmihi, sesuai dengan ilmunya, yakunu anit taqwa naqiyan. Ini juga tidak bisa dikatakan orang yang bertakwa. Jadi jangan dianggap mentang-mentang terustad itu bertakwa, belum tentu. Ya, ini jadi nggak usah heran. Ada seorang yang kelihatannya casiknya bagus, wah itu mantap, belum tentu. Ya, ini karena orang yang alim itu tanggung jawabnya lebih banyak, lebih besar. Ada orang alim, orang ngerti, tapi tidak mengamalkan ilmunya, ini juga belum dikatakan orang yang bertakwa. Yang ketiga, wal alimul amil. Ada orang yang alim, yang beramal, alladzi la yastaqim, tapi dia tidak istiqomah. Amalnya enggak istiqomah, enggak kontinu, ya, tidak kontinu. Ala amalihi yakunu khasiran mutarahiyan, maka dia ini termasuk orang yang rugi. Orang alim yang beramal tapi tidak istiqomah. Istiqomah ini ya pokoknya saya sendiri, kalau lagi inget ya mau, kalau enggak inget ya tidak. Nah ini dia termasuk orang yang rugi. Maka untuk menuju takwa ini, sekali lagi ini harus terdiri 3 unsur tadi. Ya ada ilmunya, ya mau beramal, amalnya harus berusaha dengan istiqomah. Gitu. Nah makanya orang yang bertakwa ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jaminannya adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan Allah dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Bukan orang yang paling kaya, bukan orang yang paling ganteng, tetapi orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ya tentunya kita juga mengharapkan pengen masuk surga semua. Ya, kalau ditanya pengen masuk surga enggak? Pengen surga enggak? Kalau pengen surga, yuk kita ada rambu-rambu supaya kita ini bisa termasuk penduduk surga. Saya bacakan hadisnya untuk penutup taklim saya pada pagi hari ini. Ini ada sebuah hadis saya bacakan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha, sesungguhnya Allah ja'ala, menciptakan Bani Adam. Sesungguhnya Allah menciptakan Bani Adam. Bani Adam itu siapa? Manusia. Sesungguhnya Allah menciptakan Bani Adam, yaitu manusia. Nah ini ala samani hisolin, ini terdiri dari 8 golongan.
Allah menciptakan manusia ini terdiri dari 8 golongan. 8 golongan ini minha termasuk di antara 8 itu arbaun li ahlil jannah. Yang 4 ini ahli surga, yang 4 ahli neraka. Dan tadi kita sudah pengen ke surga, maka kita harus masuk golongan yang 4 ini. Ya, masuk yang golongan 4 ini. Jangan sampai kita masuk golongan yang 4 belakang. Yang 4 dulu depan ini harus kita rebut, ya, kita berusaha untuk menjadi 4 golongan ini. Karena 4 golongan termasuk ahli surga. Yang pertama wajhun malihun. Ciri-ciri ahli surga yang pertama adalah wajahnya berseri-seri. Ya, wajahnya berseri-seri, selalu ketawa kalau ketemu temannya, nggak pernah cemberut. Wajahnya berwajhun malih, ketemu assalamualaikum, gimana kabar kawan, gitu enak ngomongnya. Teman-temannya aja ketawa nggak. Wajah-wajah neraka. Wajhun malih, wajahnya berseri-seri. Walaupun kita lagi banyak masalah di dalam rumah tangga kita, teman-temannya tetap ketawa. Urusan rumah tangga di dalam, di luar, ya kita ketemu teman ya tetap cerit. Itu ya nggak gampang Pak, begitu itu susah prakteknya. Ya, baru kita punya masalah dikit aja, ketemu temannya udah sampai setahun 2 tahun gak hilang-hilang, masih ingat aja, padahal perkaranya hanya sepele. Kalau kita pengen jadi penduduk surga, wajhun malih, wajah harus berseri-seri. Makanya dalam Islam itu kalau kita lagi nggak cocok sama orang, nggak boleh diem lebih dari 3 hari, nggak boleh sampai lebih 3 hari, nggak boleh, ya, karena itu saudara kita. Al muslim akhul muslim, muslim saudaranya muslim, nggak boleh lebih dari 3 hari. Wajhun malih, ya, wajahnya berseri-seri. Ya Bu ya, Ibu jangan suka cemberut. Ya, apalagi ketemu suaminya belanja kurang cemberut, itu nggak boleh. Ahli surga itu harus wajhun malihun, wajahnya berseri-seri. Nah kalau ada orang ngopreng-utang, cemberutan, ya marahan, wah udah itu. Nanti kalau begitu, nah udah kamu nggak di surga kan gitu. Yang kedua, walisanun fasihun. Yang kedua, ciri-ciri penduduk surga yang kedua adalah lisanun fasih, omongannya bagus. Kalau ngomong hati-hati, gak suka nyakiti hati orang lain, gak suka jadi provokator, ngomongnya suka yang kotor, itu gak boleh. Lisanun fasih, ya, suka ngadu domba, itu gak boleh. Dalam Islam tuh gak boleh begitu. Kalau ingin jadi penduduk surga, jaga lisan, ngomongnya hati, jangan seenaknya sendiri. Apalagi ini bulan puasa, termasuk anjuran bulan puasa adalah watarkul hajri minal kalam, meninggalkan omongan-omongan yang tidak baik. Makanya ada solusi itu, ketimbang kita ngomong kemana-mana mendingan tidur. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Tapi jangan banyakkan tidur. Kalau tidur sehari namanya latihan jadi jenazah. Ada status hamba gitu. Puasanya orang tidur itu ibadah, tapi kalau tidur seharian namanya latihan jadi jenazah. Lalu puasa tidur. Padahal waktu kan harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Ini maksudnya tuh bang, kita ngomong kemana-mana lebih baik tidur, tapi jangan tidur melulu. Kalau tidur seharian namanya apa tadi? Latihan jadi jenazah. Nih, kan tadi tunjukkan tadi itu pahalanya luar biasa banyaknya kalau kita mau melakukan ibadah, ya. Jadi jaga lisan. Lisanun fasihun, jaga lisan. Jadi
Jangan sekedar kerumpi ini nanti lama-lama akan ngomongin orang lain, ngomong kejelekan maksudnya. Kalau ngomong orang lain memang ngomong orang yang harus ngomong sama orang, maksudnya gitu. Cuma jangan sampai omongan kita ini terjerumus kemana-mana. Yang ketiga, lisanul fasih sudah. Yang ketiga adalah wa qalbun taqiyun, hatinya diarahkan untuk takwa kepada Allah. Urusan hati, jadi takwa ini nggak usah diawasi, ya. Puasa ini adalah urusan keimanan, tidak usah diawasi. Diawasi apa nggak diawasi sama saja. Mentang-mentang nggak ada orang tengok kiri tengok kanan aman, makan minum nggak ada yang tahu ini, ya. Namanya nggak takwa begitu itu, ya. Namanya tidak takwa. Takwa itu mau diawasi, mau nggak diawasi sama saja. Sholat, mentang-mentang nggak ada yang nyuruh nggak sholat, ini kan namanya nggak takwa. Takwa itu ya ada orang ya takwa, nggak ada orang ya tetap takwa. Ini dohiron wa batinan. Jangan sampai takwa kita ini ya kayak diawasi. Kalau diawasi ya, wah sholatnya khusyuk, rajin, ya. Kalau lagi ada yang lihat, kalau nggak ada yang lihat, wah boro-boro, ya. Kagak dijalankan. Nih, jadi harus qalbun taqiyun. Nih ahli surga itu begitu, hanya Allah yang mengawasi tidak karena manusia. Yang keempat, wayatun sahiyun. Yang keempat adalah tangan yang suka sedekah. Ya, ringan tangan bukan kok suka ngamlengin orang, bukan. Ringan tangan itu adalah suka sedekah. Karena ada hadis Rasul, tangan di atas lebih baik daripada tangan. Orang yang suka sedekah lebih baik daripada orang yang meminta. Makanya kita jangan bohongin Allah. Kalau kita punya sedekah, nggak punya ya nggak usah dipaksa. Nggak punya ya nggak usah gaya-gayaan. Nggak punya dipaksa-paksain. Siapa sedekah? Lah terus utang dulu lah. Nggak usah begitu, sedekah kok utang, ya kan? Nah kalau punya sedekah, nggak punya ya udah. Punya sedekah, nggak punya disedekahi. Itu. Jadi tugasnya masing-masing. Yang punya sedekahi, yang nggak punya mendoakan supaya yang sedekah ini berkah rizkinya, kan gitu. Jangan kok dikasih biasa aja, makasih enggak, doain enggak, ya nanti ya besok gak dikasih lagi. Coba kalau dikasih didoain, ya makasih Pak, mudah-mudahan rezekinya barokah, sampai tambah lancar usahanya. Oh senang, ya yang ngasih senang itu begitu itu. Besok dicari lagi sampai dikasih lagi. Oh tadi mana ya Bapak itu yang doain saya, dengan doanya itu kok saya tambah lancar. Pasti begitu, karena doanya orang miskin itu diijabah. Jadi kalau sampai itu yang kaya kok mentang-mentang sama orang miskin, wah walah gitu loh. Karena ada bagian tangan di atas, ada bagian tangan di bawah. Ini ya, makanya kalau kita pengen jadi tangan di atas, latihan sedekah. Nah apalagi Ramadan begini ini, sudah saya katakan berkali-kali, ya. Jadi itu 4 penduduk surga. Yang pertama tadi wajhul mali, wajahnya berseri. Yang kedua apa? Lisannya fasih, hati-hati dalam berbicara. Yang ketiga hatinya selalu bertakwa kepada. Yang keempat tangannya suka sedekah, suka beramal. Ini ciri-ciri penduduk surga. Yang 4 penduduk neraka sebaliknya, udah nggak usah saya bacakan. Yang satu wajahnya selalu cemberut. Nah, yang kedua lesannya selalu ngomong yang jelek-jelek. Yang ketiga hatinya tidak mau takwa kepada Allah. Yang keempat tangannya bakhil, pelit, nggak mau sedekah. Nah ini itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Sebelumnya saya mohon bantuan surat Al-Fatihah yang ditujukan kepada
sahabat saya, senior saya, yaitu Bapak Haji Usman Abdul Rozak. Ya, ini namanya lengkap. Kalau kemarin Abdul Rozak saya sendiri masih ngambang. Kalau Usman Abdul Rozak itu lengkap namanya. Ya, ini yang sudah mendahului kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah dengan berkat doa kita karena masih Ramadan, Allah ijabah doa kita. Bisa memberkahi kepada almarhum Bapak Haji Usman Abdul Rozak bin Kasliman. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosanya dan menerima semua amal-amalnya, dan termasuk orang yang istiqomah dalam ibadah dan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Ila hadrati habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ibadihi ajmain wa khususan thumma ila rahim. Ghafarallahu lahu dzunubahu wa syatara qulubahu wa bidarajatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini juga sekaligus mengingatkan kepada kita, cepat atau lambat kita juga akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya saat ini kita mendoakan, kita harus ingat suatu saat kita didoakan. Saat ini kita mentahlilkan, suatu saat kita ditahlilkan. Kan begitu Pak ya. Jangan sampai kita pengen didoakan, kita nggak mau mendoakan. Kita pengen ditahlilkan, kita nggak mau mentahlilkan. Itu hukum karma. Suatu saat kalau kita malas mendoakan, nggak mau mentahlilkan, ya nanti orang-orang juga nggak mau mendoakan kita, nggak mau mentahlilkan kita. Makanya mudah-mudahan ikhlasnya sampai diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir saya doakan mudah-mudahan orang yang berjuang di Mushola Darussalam ini ya, baik berjuang lewat hartanya, baik berjuang lewat ilmunya, baik berjuang lewat tenaganya, baik berjuang lewat doanya, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, berkah rezekinya, berkah hidupnya, berkah keluarganya, berkah ilmunya, berkah ibadahnya. Amin Allahumma. Astaghfirullah. Rabbuna kafir
Iyyaka na'budu wa iyyaka